Hari ini Bawaslu Kabupaten Pati melaunchingkan kembali untuk pemetaan TPS rawan, di mana di sini data kami ambil dari PKD dibantu oleh Panwascam. Kemudian ini juga instruksi dari Bawaslu RI, bahwasanya kita memetakan TPS rawan berdasarkan pemilu 2024 dan yang hari ini terjadi update-nya begitu. Hari ini Bawaslu Kabupaten Pati melaunchingkan kembali untuk pemetaan TPS rawan, di mana di sini data kami ambil dari PKD dibantu oleh Panwascam. Kemudian ini juga instruksi dari Bawaslu RI, bahwasanya kita memetakan TPS rawan berdasarkan pemilu 2024 dan yang hari ini terjadi update-nya begitu. Jadi misalkan untuk variabel lokasi TPS maupun variabel data pemilih ini kita ambil dari kejadian hari ini atau terupdate hari ini. Kemudian ada beberapa terkait dengan keamanan dan lain sebagainya, ada 8 variabel. Ini kita ambil dari pemilu 2024. Apa saja variabel? Bahwasanya kalau terkait dengan variabel di sini yang paling tinggi ini terkait dengan data pemilih, masih kita temukan pasca penetapan DPT itu terdapat pemilih yang TMS, artinya ada yang meninggal, kemudian alih profesi, kemudian juga ada yang pindah. Ada yang pindah keluar ataupun ada yang pindah ke dalam, termasuk ini memengaruhi pemilih yang DPTB atau pemilih pindahan. Kemudian juga masih kita temukan adanya potensi pemilih DPK. Pemilih DPK artinya pemilih tambahan, di mana pemilih tambahan ini adalah mereka yang sudah memenuhi syarat tetapi kemarin pada saat coklit tidak masuk di dalam coklit begitu, tidak masuk menjadi DPT. Nah, kemudian juga ada beberapa TPS yang menurut data dari PKD ini masih dalam rawan bencana. Kemudian juga ada satu TPS yang kendala aliran listrik. Kemudian juga ada 25 TPS, ini ada di Kecamatan Gembong, Kecamatan Ciluak, Kecamatan Kayen. Ini terdapat kendala jaringan internet di lokasi. Selanjutnya juga yang kita garis besar bahwasanya ada sejumlah TPS yang memiliki pemilih disabilitas. Tentunya ini nanti akan kami berikan imbauan juga ke KPU bahwasanya untuk menyiapkan fasilitas ataupun memprioritaskan pemilih-pemilih disabilitas ini. Sekitar 1.204 yang terbesar ada di Kecamatan Winong, Kecamatan Tayu, dan Kecamatan Pati. Selanjutnya untuk antisipasi juga bahwasanya di pemilu kemarin riwayatnya ada 9 TPS yang melakukan penghitungan suara ulang. Selanjutnya ada satu petugas KPPS yang berkampanye untuk pasangan calon. Ini riwayatnya kemarin, maka ini juga kita lakukan pengawasan terus agar
ketidaknetralan petugas KPPS ini tetap terjaga. Total TPS rawan kalau di sana. Sesuai dengan indikator ini ada masing-masing ya. Seperti TPS yang terdapat DPT tidak memenuhi syaratnya ada 883 TPS. Selanjutnya TPS yang terdapat pemilih DPTB ada 437 TPS. Jadi memang berbeda-beda setiap indikatornya. Kalau bencana? Bencana untuk yang bencana sendiri ada 33 TPS itu tersebar di Kayen, Pati, Gabus dan Juwana. Ini termasuk aliran sungai Juwana ya, dan termasuk di daerah-daerah yang rawan banjir. Begitu. Kalau TPS yang rawan money politik kira-kira Bawaslu? Kalau money politik sendiri potensinya adalah di seluruh TPS. Tetapi kejadian kemarin tidak adanya bukti bahwa yang tidak ada terekam jejak, maka untuk riwayat TPS yang money politik 0.